Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sejumlah orang yang masih remaja mengendarai motor melakukan pengerusakan di Palembang Minggu 31 Agustus 2025 dini hari. Kantor pemerintahan seperti kantor DPRD Sumatera Selatan, kantor Ditlantas Polda Sumsel, dan sejumlah pos polisi dirusak. Pasca insiden, situasi di DPRD Sumatera Selatan dan Ditlantas Polda Sumatera Selatan sudah kondusif. Petugas terlihat membersihkan sisa kerusakan. Kerusakan paling parah terjadi di Ditlantas Polda Sumsel dan pos polisi dan 2 mobil terbakar. Itu apa kak? Masa aksi atau budak tawuran atau apa kak? Kalau di Timur itu geng motor ya. Mungkin motor. Jumlah orangnya berapa banyak kak perkiraan kak? Ada yang prediksi banyak kan? Banyak kak? Mereka bawa batu, bawa apa kak? Menyerangnya pakai apa? Pakai batu, bom molotov? Tidak bisa yang masih terlalu banyak. Nggak bisa. Tapi banyak kaca-kaca pecah di sini kan? Ada video yang terbakar itu apa ya? Yang terbakar kan? Tanggo kak yang terbakar itu. Itu bendera dibakar. Oh bendera dibakar sama mereka kak? Bendera umbul-umbul itu tugas kemarin. Kakak tugas memang dari jam berapa kak? Piket malam? Iya, kemarin Berapa orang kak? ada 13 personel. Dari insiden tersebut, puluhan orang yang diduga pelaku telah ditangkap. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pos polisi yang berada di bawah jembatan layang Simpang Polda di Palembang menjadi salah satu tempat yang jadi sasaran perusakan sekelompok orang pada Minggu 31 Agustus 2025 dini hari. Kondisi pos kini sudah dibersihkan dari kerusakan. Dari peristiwa itu, tim gabungan dari Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang menangkap sedikitnya 50 orang hingga Minggu siang yang diduga melakukan perusakan. Mayoritas mereka adalah remaja dan di bawah umur. Kapolda Sumatera Selatan menyatakan kericuhan terjadi pada dini hari tersebut, motifnya masih didalami. Aksi tersebut diduga bukan unjuk rasa karena melakukan perusakan. Kapolda juga meminta pada orang tua untuk mengawasi anak-anak agar tidak mudah terhasut dalam kondisi saat ini, sebab terduga pelaku merupakan kelompok remaja di bawah umur. Kalau kita lihat kan tadi malam itu sebenarnya bukan tadi malam, dini hari ya. Itu sudah bukan aksi damai, kriminal, tapi memang udah tujuannya untuk melakukan kerusuhan, ya, melakukan kerusuhan, dan kita lihat beberapa diantaranya masih usia belia. Nah, tentu ini kan disayangkan. Ada beberapa yang kita amankan, ini lagi didatakan. Tentu nanti kita juga akan berhubung dengan pihak-pihak sekolah termasuk pihak orang tua untuk bagaimana membina anak-anak kita ini. Gubernur Sumatera Selatan juga meminta semua pihak untuk dapat menjaga kesejukan agar kondisi di daerah tetap terjaga. Kita butuh kebersamaan untuk menyatukan semua perbedaan ini, dikanalisasi sehingga menjadi masukan yang produktif untuk daerah ini. Jadi sekali lagi harapan saya kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang sangat kita cintai, sangat saya cintai. Ayo kita jangan sampai terpecah belah hanya karena situasi sesaat. Aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilakukan mahasiswa pada Senin 1 September 2025 tetap akan diakomodir pihak kepolisian agar berjalan tertib dan aman. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beginilah proses evakuasi luar piton sepanjang sekitar 5 meter yang tersangkut di tiang listrik Jalan Sukarela, Lorong Cimin, Sukarami, Palembang. Petugas damkar yang turun usai menerima laporan warga dengan membawa perlengkapan khusus. Evakuasi dilakukan dengan menjepit kepala ular, lalu perlahan menurunkannya. Diduga hewan tersebut berasal dari pohon di dekat tiang listrik, sementara bagian ekornya tersangkut hingga sulit dilepaskan karena berada tepat di kabel. Evakuasi 15 sampai 20 menit.
tinggi itu Pak. Tinggi, terus tuh di tiang listrik dulu kan, takut. Itu kan tiangnya tuh nyatu dengan wifi sama listrik nyatu. Jadi ada ini tegangan listriknya kan. Peristiwa ini sempat memicu kepanikan warga lantaran ular berada di tepi jalan permukiman. Setelah berhasil dievakuasi, piton itu kemudian dibawa ke kantor Damkar Palembang. Reski Oktora, Tripida, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sumsel United menggelar laga uji coba dengan kemenangan meyakinkan, menjamu juara Liga 4 2025 Tribrata Rafflesia FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Skuad asuhan Nil Maizar tampil dominan dan menang 4-2. Gol kemenangan Sumsel United dicetak Iksan Kurniawan, Nathan Farel, serta 2 gol dari Juninho Cabral. Uji coba ini menjadi bagian persiapan tim sebelum kompetisi resmi bergulir, sekaligus sarana evaluasi untuk membenahi kekurangan. Juga transisi masih belum rapi, jadi mungkin dalam sisa waktu 2 hari ini kita perbaiki. Tapi secara umum semua pemain bagus dalam melakukan strategi dan juga penggantian pemain juga sudah cukup kita pertimbangkan. Yang mudah-mudahan tim ini bisa memberikan terbaik buat Sumsel United depan. Sementara itu, meski harus mengakui keunggulan lawan, Tribrata Rafflesia FC tetap memanfaatkan laga ini sebagai ajang seleksi pemain. Masih ada beberapa lini yang harus, kita juga masih dalam masa seleksi. Kemungkinan saya melihat ada beberapa lini yang harus saya perbaiki, dan juga masalah stamina anak-anak saya lihat masih keteteran juga. Sebelumnya, Sumsel United juga menjalani serangkaian uji coba di Brunei Darussalam dan Pulau Jawa. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah pengemudi ojek online dari berbagai komunitas di Palembang, Sumatera Selatan menggelar aksi di depan Mapolda Sumsel, Sabtu 30 Agustus 2025. Mereka menuntut penegakan hukum atas kasus kematian Afan Kurniawan, driver ojol di Jakarta, yang jadi korban mobil rantis Brimob, serta mendesak agar identitas pelaku tidak disamarkan. Kita tidak boleh selalu beranggapan ada kata telat ataupun tidak. Simpati itu timbul dari hati. Simpati itu harus diakomodir. Saya sebelum aksi hari ini rapat dulu, mendengarkan dulu aspirasi kawan-kawan, kita tampung satu penekanan, tidak boleh anarkis. Usai berunjuk rasa, para driver ojol melanjutkan aksi solidaritas dengan menggalang donasi di 8 titik, salah satunya di Simpang Mapolda Sumsel. Untuk saudara yang kejadian di Jakarta, nggak tahu dari komunitas gokilnya dulu. Ya betul, nanti kan ini dari Ado langsung disalurkan. Pengendara yang melintas antusias turut menyampaikan bela sungkawa. Bahkan sejumlah anggota polisi yang tengah bertugas mengatur lalu lintas ikut menyumbang sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan. Kami Polri, kami adalah sahabat dari masyarakat, kami ini mitra masyarakat, kita satu semua untuk kemajuan negara kita ini. Rekan-rekan tadi sudah memberikan kasih silaturahmi ya untuk rekan-rekan kita, hanya sekedar untuk membantu, meringankan, dan juga memberikan sedekah dari apa sedikit yang kita miliki untuk bisa membantu dan untuk keluarga daripada korban yang Donasi yang terkumpul nantinya akan diserahkan pada keluarga almarhum di Jakarta melalui perwakilan pengemudi ojol. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam waktu dekat, Bundaran Air Mancur Palembang akan direnovasi. Pemerintah kota menyebut telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait rencana pembaruan ikon kota tersebut. Pemkot Palembang telah menerima desain rancangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus masukan dari seniman, budayawan, hingga ulama. Seluruh masukan itu diharapkan mampu menghadirkan wajah baru Bundaran Air Mancur tanpa menghilangkan nilai historinya, mulai dari jejak Kerajaan Sriwijaya hingga era modern. Kita ingin di sana ada nilai historisnya, makna dan juga ada nilai. Maka semua kemarin sudah diakomodir, termasuk ada di zaman Kerajaan Sriwijaya juga bisa diakomodir,
seperti ada di atas kali itu Muhammad Betangkup istilahnya. Kita juga ada ciri khasnya. Kalau provinsi itu adalah ada tanjak, tetapi kita ada rumah limasnya. Termasuk kemarin juga saya kasih masukan supaya ada Asmaul Husnanya, sehingga tercermin Palembang sebagai kota Palembang Darussalamnya, sebagaimana leluhur kita terdahulu. Alhamdulillah kemarin sudah final dan juga bisa diakomodir semua. Renovasi ini diharapkan membuat bundaran air mancur semakin representatif. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. FL, seorang pengedar narkoba, tak berkutik saat ditangkap polisi di kediamannya. Polisi turut menyita barang bukti ganja seberat 2 kg yang siap diedarkan menjadi paket kecil oleh pelaku, bersama timbangan digital hingga sepeda motor. Polisi mengungkap pria 41 tahun ini bukan pemain baru dalam bisnis haram narkoba. Ia pernah dipenjara atas kasus serupa pada tahun 2018 lalu. Penangkapan VL berawal dari penangkapan tersangka berinisial PA bersama 46 gram ganja yang merupakan petugas keamanan. Kita kembangkan, kemudian kita bisa menangkap pelaku di Jalan Aru Jajat pekan Sabtu di tanggal 6 juga. Itu atas nama VL. Ini residivis dengan kasus yang sama untuk narkoba, itu dengan berat hampir 2 kilo atau 1,979,5 gram. Selain kedua tersangka, polisi juga meringkus RA di kawasan Pagar Dewa dengan barang bukti sejumlah paket kecil ganja dan sabu. Ketiga tersangka merupakan pengedar yang ditangkap dalam 2 pekan terakhir. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. 3 remaja ini tak kuasa menahan tangis usai dipertemukan oleh pihak Korem 041 Gamas dengan orang tua masing-masing. Sebelumnya, ketiga remaja di bawah umur yang masih berstatus pelajar ini diamankan anggota Korem saat bersiap melakukan aksi tawuran pada Sabtu dini hari. Saat itu, anggota TNI yang sedang berpatroli melihat sekelompok remaja membawa senjata tajam melintas tak jauh dari markas Korem. Mengetahui keberadaan anggota TNI, rombongan gangster langsung kabur. Dari 9 remaja yang terlibat, 3 orang berhasil diamankan dan langsung dibawa ke Korem. Dari tim kita, Korem 041 Gamas ini melihat ada gelagat yang kurang bagus, melihat adanya mungkin bawa senjata tajam, ya. Akhirnya dia ikuti. Nah, setelah dia ikuti, ternyata dapatlah di sekitaran Timur Indah, ya, dia orang gerombolan itu sekitar 9 orang, ya, 9 orang ini kemudian tertangkaplah 3 orang dengan senjata celurit maupun kawat besi. Meski sudah termasuk aksi kriminalitas, pihak Korem tak memproses kasus tersebut dan meminta ketiganya membuat surat perjanjian hingga meminta maaf kepada orang tuanya. Namun jika nanti mereka masih mengulangi perbuatannya, sanksi sesuai hukum yang berlaku akan diberikan kepada pelajar tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pemuda 22 tahun ini hanya tertunduk lemas setelah ditangkap unit reskrim Polsek Ratu Agung. Ia tak menyangka luapan emosi setelah mengetahui sang pacar pergi ke salah satu penginapan bersama temannya berujung peristiwa pidana. Pelaku yang terbakar rasa cemburu, nekat menganiaya teman sang pacar hingga alami luka serius di wajah. Kejadian itu dilatar belakangi kemarahan pelaku dengan kedekatan korban dan pacarnya. Sebelum kejadian, pelaku terlebih dahulu mengajak korban bertemu di sebuah tempat untuk meminta klarifikasi. Namun pelaku tak puas dengan jawaban korban hingga berujung penganiayaan. Pukul 00.33 di depan Alfamart Jalan Pariwisata Lempuing. Ya, pelaku mengajak korban untuk bertemu, kemudian diinterogasi karena jawabannya berbelat-belit terkait dengan teman wanitanya tersebut. Kemudian pelaku emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap
mata sebelah kiri dan bergumul sehingga terjadi luka di bagian muka terhadap korban. Atas perbuatannya pelaku kini terancam pidana 5 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. 1 bulan pasca kebakaran 270 hektar lahan gambut di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, polisi belum menetapkan tersangka. Polda Jambi memanggil pemilik lahan untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, pemilik lahan mangkir dari panggilan. Penyidik Polda Jambi sudah menghadirkan saksi ahli mengumpulkan barang bukti untuk melengkapi proses penyidikan. Polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum pemilik lahan. Sekarang ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik lahan berinisial E pada tanggal 16 Agustus kemarin. Ya, dan sudah diambil keterangan sebagai saksi. Dan selanjutnya nanti akan perkembangan akan kita sampaikan kembali kepada rekan ini. Itu pemilik lahan yang punya ratusan hektar itu ya? Ya, benar. Pemilik lahan yang awalnya sudah dipanggil beberapa kali, namun kemarin sudah datang dan diambil keterangan. Kebakaran lahan di Desa Gambut Jaya terjadi sejak 20 Juli lalu. Lebih dari 1 minggu, petugas gabungan berupaya memadamkan api. Masyarakat berharap polisi segera mengungkap pelaku agar kasus kebakaran lahan yang merugikan warga tidak terulang kembali. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. 3 tersangka narkotika masing-masing F sebagai pengedar, DS kekasihnya, dan S rekan F ditangkap tim Reskrim Polsek Jelutung di sebuah kosan di Kota Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 6 paket sabu siap edar, 1 unit timbangan digital, dan sejumlah uang tunai. Ketiga pelaku ditangkap usai melakukan pesta sabu di sebuah kos-kosan di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, setelah dilakukan tes urin. Pelaku mengaku mendapatkan sabu dari seorang narapidana inisial MI di Lapas Jambi yang sudah 10 kali lolos bertransaksi lewat WhatsApp. Untuk pengembangan kasus, ketiga pelaku diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Jambi. Kami mengamankan 3 orang terduga pelaku dan ini merupakan hasil penggeledahan di salah satu terduga pelaku inisial F. Ini ada 6 paket. Ini ada 6 paket yang diperkirakan ini narkoba jenis sabu-sabu. Nah, ini ada 6 beserta timbangan. Nah, ini ada timbangan digital merek Acis beserta ini plastik klip bening, dan juga kami mengamankan uang tunai sebanyak 260. Dari hasil pemeriksaan ini terduga pelaku ini 1 orang yaitu inisial F, dan yang 2 ini adalah temannya yang pada saat itu ada di TKP. Saat ini polisi masih mendalami kasus ini mencari pemasok utama narkoba. Kurang lebih 1 bulan. Barangnya itu dapat dari mana? Dari lapas. Dalam transaksinya itu seperti apa? Melalui pesan WhatsApp. Gimana? Melalui WA, Pak. Iya, maksudnya cara ngambil itu sistem mapping, mapping ya, tempel, taruh di situ. Ya, pada saat itu ditaruh di tempat apa? Di kotak rokok, Pak. Kotak rokok di pinggir jalan ya. Jadi pelaku itu yang menjual itu, ambil rokok itu, di situ sudah ada isinya. Ya. Terus kamu cara bayarnya seperti apa? Transfer, Pak. Transfer. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka ditahan di sel Mapolsek Jelutung dikenakan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Seekor bayi gajah Sumatera berjenis kelamin laki-laki kembali lahir di Pusat Lektur Gajah Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung pada Jumat malam 15 Agustus lalu. Bayi gajah berbobot 67,3 kg ini lahir dengan lancar dan sehat dari rahim induk bernama Dita berusia 34 tahun. Kelahiran bayi gajah yang mendekati perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi kado manis untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Itu kelahiran gajahnya di PRG, jenis kelamin jantan.
Alhamdulillah sekarang kondisi dalam keadaan sehat. Ini gajah jinak yang ada di PLG dari induk gajah Dita. Saat ini Dita umur sekitar 34 tahun. Diketahui bayi gajah yang belum diberikan nama ini merupakan anak ketiga dari induk gajah Dita. Dan setelah kelahiran kali ini, Taman Nasional Waikambas kini tercatat memiliki total sebanyak 62 ekor populasi gajah Sumatera jinak, serta sekitar 160 ekor gajah Sumatera liar. Roma Friyaidam, Kompas TV, Lampung. Tangis duka menyelimuti pasangan Sandi Saputra dan Nida Usofi, warga Waiurang, Kalianda, Lampung Selatan, setelah putri mereka Alessa Erina Putri meninggal dunia usai 2 hari menjalani perawatan di RSUD Abdul Muluk, Lampung. Keluarga menilai kematian buah hatinya yang berusia 2 bulan itu karena faktor pelayanan yang lambat, di mana Alessa sebelumnya didiagnosa mengidap hisprung dan harus menjalani operasi. Keluarga juga mengeluhkan adanya seorang dokter spesialis bedah anak Billy Rosan yang meminta dikirimkan uang senilai 8 juta rupiah ke rekening pribadinya dengan alasan untuk menebus alat medis disposable linear cutter stapler. Padahal pihak keluarga sudah menggunakan BPJS. Opsi kedua ini yang tidak ditanggung BPJS, operasi hanya 1 kali. Si dokter ini bilang tetapi alatnya tidak tersedia di rumah sakit, harus beli sendiri. Nah, si dokter menyarankan untuk mentransfer ke nomor rekening pribadinya dan dia yang menyarikan alat tersebut. Ke rekening pribadi? Rekening pribadi. Bukan rekening rumah sakit? Rekening pribadi. Pihak keluarga berencana akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pihak rumah sakit Abdul Muluk bisa melakukan evaluasi dalam melayani pasien BPJS, serta menuntut penjelasan dokter spesialis bedah anak Billy Rosan terkait dana 8 juta rupiah yang dimintanya. Warga berharap kasus ini segera ditindaklanjuti pihak terkait agar tidak ada lagi balita yang terlantar akibat buruknya pelayanan kesehatan di RSUD Abdul Muluk. Teguh Alidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Taruh sini, bantalnya itu. Sebuah gubuk yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di tengah perkebunan sawit, Kelurahan Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung, dibongkar dan dibakar oleh polisi. Dalam operasi di 2 lokasi Komering Agung, petugas berhasil menangkap 6 orang. 2 diantaranya merupakan bandar narkoba berinisial RZ dan AG, serta 4 orang lainnya sebagai pengguna. Dari pengungkapan ini, barang bukti yang diamankan berupa 4 bungkus paket sabu seberat 2,5 gram, 2 timbangan digital, dan uang tunai hasil penjualan sabu Rp330.000. Kasat Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Eko Hari Susanto mengatakan, sejak 2 bulan terakhir pihaknya telah melakukan sejumlah penyergapan di wilayah Komering Agung dan berhasil mengamankan pelaku penyalahgunaan narkotika, baik bandar ataupun pengguna sebanyak 25 orang. Untuk yang lokasi pertama ada meja, kemudian untuk yang di lokasi kedua kita lakukan penyergapan bersama. Di sana ada gubuk, yang gubuk itu memang terindikasi selama ini untuk sarana mengedarkan juga menggunakan sabu-sabu kepada pembeli yang datang. Kemudian dari hasil penyergapan kita juga berhasil mengamankan 3 tersangka, 1 bandar atau pengedar, kemudian 2 penyalahguna. Saat ini para pelaku penyalahgunaan narkoba ini sudah dibawa ke kantor polisi dan masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Roma Friyaidam, Kompas TV, Lampung. Pencarian pada hari kelima ABK KM Osela yang hilang di perairan Pulau Gelasa, Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung diperluas hingga ke perairan Pulau 7 sampai ke perairan Lingga hingga Kepulauan Riau. Kenama ABK tersebut masing-masing bernama Yogi, Taufik, Salim, Mances, Abimayu, dan Jordi. 2 kapal berukuran 40 meter, KN Sar Karna dan KN Belut Laut milik Bakamla dikerahkan untuk menyisir area seluas 101 nautical mile dengan waktu tempuh sekitar 8 jam. Pencarian ditargetkan hingga 7 hari. Jika tidak ada hasil, maka ke-6 ABK dinyatakan hilang
dan pencarian akan dihentikan. Namun jika ada tanda-tanda kehadiran korban, pencarian pun akan kembali dibuka. Terus ini penemuan dari KN Sarkarna dan KN Belut Laut milik Bakamla dan beberapa juga kapal-kapal nelayan yang ada di wilayah Belinyu. Karena operasi SAR yang hari kelima ini untuk dripnya sudah sampai jauh di atas dari Pulau 7 sampai ke Lingga. Jadi wilayahnya sebetulnya sudah sampai ke wilayah Kepulauan Riau. Mudahan hari ini kita ada tanda-tanda penemuan target. Nanti setelah hari ke-7 juga ada tanda-tanda penemuan, kita buka kembali. Sebelumnya, dari 9 awak ABK KM Osela, 3 orang yang sudah ditemukan masing-masing bernama Hamzah, Riki, dan Nika. Kantor SAR Pangkal Pinang menghimbau nelayan maupun masyarakat agar segera melapor jika melihat tanda-tanda yang diduga berkaitan dengan korban KM Osela yang hilang. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Dua orang pelaku penyiraman air keras di Pangkal Pinang pada 13 Agustus lalu diringkus polisi. Kedua pelaku, FS dan MR, diamankan di 2 tempat berbeda. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku mendapat perintah dari seseorang bernama Randy alias Reto yang disebut-sebut sebagai warga binaan di Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Bahkan, keduanya menerima foto rumah korban melalui pesan WhatsApp. Namun polisi menemukan kejanggalan sebab nama Randy alias Reto tidak terdaftar sebagai warga binaan di Lapas Kelas 2A Narkotika Pangkal Pinang setelah berkoordinasi dengan pihak lapas. Kemudian setelah dilakukan pengembangan kembali bahwa yang bersangkutan sebetulnya mau melakukan TKP yang ketiga, tetapi sudah terburu ketangkap oleh Polresta dan jajaran Jatanras. Kemudian setelah itu pengakuan itu bahwa ada target satu lagi yang dibayarkan sejumlah uang sebesar 40 juta kurang lebih apabila yang bersangkutan targetnya itu dapat melukai korban. Jadi yang di air keras itu 5 juta ya bayaran. Berarti aksi mereka ini tergantung dengan permintaan dari orang yang menyuruh. Iya, tergantung dengan yang menyuruh. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap dalang sebenarnya. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kakak mau pulang. Kakak titip mama kakak, Angel. Seorang perempuan yang sedang hamil 5 bulan nyaris mengakhiri hidupnya dengan melompat ke Sungai Musi dari jembatan Musi 6 Palembang pada Minggu 24 Agustus 2025 malam. Sebelum aksinya, ia sempat merekam pesan terakhir untuk keluarganya melalui ponsel. Pengendara yang melintas melihat kejadian itu dan segera melapor ke polisi. Kapolsek Ilir Barat II bersama istri dan anggota turun ke lokasi. Upaya persuasif yang dilakukan istri Kapolsek selama 30 menit akhirnya membuat perempuan itu urung melompat. Perempuan berinisial AF warga Seberang Ulu 2 Palembang diduga nekat karena cemburu pada suaminya yang kerap mengunjungi mantan istri. Setelah diselamatkan, AF dibawa ke Rumah Sakit Akegani untuk pemeriksaan kesehatan sebelum dikembalikan ke keluarga. Coba bunuh diri di atas jembatan Musi 6. Alhamdulillah berkat kesigapan petugas dan masyarakat kita bisa menyelamatkan. Kami tanyakan itu sepertinya kurang komunikasi antara suami istri dan dia cemburu karena si suami ini sering ke tempat mantan istrinya karena dia punya anak. Polisi mengimbau keluarga agar memberikan perhatian lebih demi mencegah kejadian serupa terulang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik kompresor meledak di sebuah kios tambal ban kawasan Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang. Kuatnya ledakan membuat tukang tambal ban terpental, sementara seorang pengendara motor yang melintas ikut terjatuh. Kejadian ini sontak membuat warga terkejut dan segera mengevakuasi korban ke tepi jalan. Berdasarkan informasi, insiden terjadi saat korban tengah membuka kios dan menyalakan kompresor untuk mengisi angin. Beberapa menit kemudian kompresor meledak, merobohkan atap kios dan menyebabkan korban mengalami luka serius. Kayak bom, Pak ya? Terus kondisi korban dari mana tadi? Sempat terlempar ya, Pak? Tidak tahu kami apa tapi enggak hancur putih. Kakinya, Pak ya? Putih. Dagingnya tuh ini keluar ya, buyar kan? Jadi yang langsung Bapak bantu angkat tadi? Iya. Buat masalah patah aku tahu. Tapi sadar masih, Pak ya? Yo, masih sadar. Dia sadar. Jadi meledaknya belum tahu kenapa, Pak? Aku tahu. Makanya sudah bukan juga. Aku berani berlabuhan. Banyak ini kompresor itu besar. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Hingga kini penyebab pasti ledakan masih diselidiki pihak kepolisian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski dinilai cukup baik dalam penataan aparatur sipil negara, pemerintah Kota Palembang tetap akan menerapkan sistem merit. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menata ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Wali Kota Palembang Ratu Dewa telah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM untuk berkoordinasi dengan Kantor Regional 7 BKN. Penerapan sistem merit juga diharapkan memperkuat kualitas SDM dan birokrasi di seluruh sektor pemerintahan daerah. Perlu beberapa hal yang harus mendapatkan masukan secara komprehensif terkait dengan sistem merit penataan pegawai negeri yang ada di Kota Palembang. Jadi sudah banyak masukan, tinggal kita BKPSDM harus segera berkoordinasi lebih intensif lagi dengan BKN Regional 7. Kira begitu. Sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN yang berlandaskan kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan moralitas. Penerapan prinsip ini bertujuan menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, serta bebas dari praktik diskriminasi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bentrokan dua kelompok remaja pecah di Jalan Sukarela, Sukarami, Palembang pada Kamis 21 Agustus 2025 malam. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam hingga seorang remaja terjatuh dan dikeroyok lawan. Korban berinisial MA, warga Jalan Perindustrian 2, mengalami luka tajam di tubuhnya. Setelah mendapat perawatan, ia melapor ke Polrestabes Palembang. Peristiwa ini bermula dari saling ejek di media sosial yang berujung tantangan. Korban datang tanpa senjata bersama dua temannya, namun diserang 4 pelaku bersenjata tajam. Lewat apa? Di sosmed. Instagram. Ya, ini. Luka di mana aja anak kita, Pak? Luka di mana aja? Luka banyak, di pipi, di punggung, di kaki ada. Ada luka jahit ya, Pak? Iya. Berapa jahitan Pak totalnya, Pak? Totalnya sekitar 50 jahitan. Laporan korban diterima polisi dengan dugaan tindak pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di tengah derasnya arus teknologi dan informasi, menjaga semangat juang prajurit menjadi sebuah keharusan. Menyadari hal ini, Kodam 2 Sriwijaya menggelar berbagai wawasan dan motivasi untuk prajuritnya. Kegiatan ini menghadirkan pakar komunikasi Aqua Dwi Payana. Dengan tajuk meningkatkan semangat kerja prajurit seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini dirancang bukan sekedar sebagai sesi ceramah, tetapi sebagai ruang dialog yang menginspirasi. Dalam dunia yang terus bergerak maju, prajurit dituntut tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga adaptif dalam menghadapi tantangan. Dengan kemampuan dia berkomunikasi baik kepada masyarakat, maka seluruh program Angkatan Darat bisa dijalankan dengan lancar. Itu inti dari nanti perwira, terutama yang dari YONTP. Ketika dia sudah mulai bertugas di lapangan, kita lihat hasilnya. Hasil outputnya nanti komunikasi mereka dengan masyarakat akan baik. Tentunya program-program dari Batalion Teritorial Pembangunan akan terlaksana dengan baik dan maksimal.
Acara ini berlangsung selama 2 hari pada 26 Agustus 2025 di Makodam 2 Sriwijaya dan Mapodam 2 Sriwijaya. Sehari berselang, giliran Makodam 0418 Palembang dan Yon Arhanud 12 SBP menjadi tuan rumah. Saya tahu bahwa di TNI itu adalah komando sistemnya gitu ya kan. Nah, sehingga apa? Bukan berarti karena komando terus kemudian yang bawahan itu tidak punya kesempatan untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, ide-ide kepada atasannya atau komandannya. Yang saya tekankan betul adalah gunakan etika dan kesantunan komunikasi. Dan yang paling mendasar adalah ketika kita menyampaikan satu ide, ada argumentasinya, ada dasarnya. Apapun itu ya kita serahkan kepada komandan untuk mengambil keputusan. Lebih dari sekedar meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat karakter, mental, dan semangat pengabdian. Sebab di balik seragamnya, prajurit juga butuh motivasi untuk terus bergerak seiring kemajuan zaman. Kami mendapat motivasi sebagai prajurit TNI Angkatan Darat untuk melakukan menumbuhkan semangat kerja dalam dinas kami dan lebih mendapatkan ilmu untuk memperbaiki komunikasi. Dengan semangat ini, diharapkan setiap prajurit mampu menjaga profesionalisme dan tetap teguh pada nilai-nilai pengabdian di tengah perubahan yang kian cepat. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak butuh waktu lama, seorang pelaku pencurian menggasak uang dari laci sebuah konter ponsel. Mengenakan pakaian biru, pelaku kabur menggunakan sepeda motor setelah mengambil uang. Peristiwa ini terjadi di konter milik Widya Astuti di kawasan 32 Ilir, Palembang. Saat kejadian, konter dalam keadaan kosong karena pemilik berada di ruang sebelah untuk memindahkan BBM. Ia sempat mendengar suara motor berhenti di depan konter namun tak menghiraukannya. Saat kembali, korban mendapati laci penyimpanan uang sudah terbuka. Dari Rp900.000 hanya tersisa Rp100.000. Pencurian dengan berbagai modus disebut kerap terjadi di kawasan tersebut. Awalnya tuh aku tuh ngisi ulang bensin jualan aku nih sebelah situ. Jadi selalu anak aku nih nunggu. Nah pas dia nih pokoknya lagi lupa menulis. Ya. Ada suara motor, jadi aku berteriak, "Apik, ada yang beli apa?" Nah, uang itu tuh buka etalase nih kak mungkin yang di CCTV itu kan. Ya. Jadi dia nih bekejar. Gitu aku keluar. Nah motor itu langsung berlari. Aku sempat nengok motornya itu, uangnya, tapi tidak cirem. Pas nengok di CCTV, aku mungkin nggak duit dia punya. Dia nilai megangin duit yang nyampah. Pas aku buka, nah di sini, kakek lagi duit yang aku kebet 800.000. Korban berencana melaporkan kejadian ini ke polisi dengan harapan pelaku segera ditangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga beras yang masih tinggi menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penyesuaian dilakukan dengan menetapkan harga eceran tertinggi, beras medium dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium tetap Rp14.900. Target pendistribusian beras SPHP sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dan kita sudah mencoba merumuskan antara lain publikasi yang harus kita galakkan agar masyarakat tahu bahwa ada beras SPHP yang diperuntukkan untuk masyarakat yang fungsinya untuk menjaga stabilitas dari harga beras itu sendiri. Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumsel merumuskan strategi distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk menjaga kestabilan harga. Saat ini stok beras di Sumsel tercatat aman hingga 4 bulan ke depan dengan cadangan 150.000 ton. Untuk beras SPHP tersedia 99.000 ton dengan realisasi 5.000 ton sejak Juli hingga Agustus 2025. Target distribusi hingga akhir tahun mencapai 44.000 ton. Penyalurannya
dia bisa sama ada 7 BUMN, BUMD, kemudian juga kepolisian, kemudian pemerintah, kemudian perusahaan-perusahaan swasta, tapi yang BUMN-nya, dan juga untuk pasar retail modern yang bukan distributor, misalnya seperti Alfa. Di samping itu juga ada melalui pasar tradisional yang ditunjuk, diverifikasi oleh Bulog dan disetujui oleh Ketahanan Pangan. Distribusi beras SPHP melibatkan kepolisian, BUMN, BUMD hingga retail modern yang bukan distributor utama. Langkah ini diharapkan mampu meredam kenaikan harga, terutama di Sumsel. Untuk Sumsel ada 10 ribuan, tapi jadi memang kita sekarang bertahap ya, jadi setiap bulan tetap harus ada yang tadi dengan beberapa jaringan. Kalau realisasinya sampai sekarang? Realisasi sampai Juli, Agustus, karena memang SPHP dimulai dari bulan Juli, jadi baru 5 ribuan ton, tapi ini kita akan kejar terus sampai nanti di akhir Desember 2020. Gerakan pangan murah, pasar murah, dan operasi pasar tetap digelar bersama OPD dan stakeholder terkait. Pengawasan distribusi juga diperketat melalui Satgas Pangan, TNI, dan Polri. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tidak impor lagi Bu ya? Sudah ada impor lagi. Kasus balita meninggal akibat cacingan di Sukabumi menjadi peringatan serius. Penyakit yang kerap dianggap sepele ini dapat berakibat fatal jika diabaikan. Untuk mencegah hal serupa, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan gencar melaksanakan program pemberian obat pencegahan massal cacingan. Melalui puskesmas di 17 kabupaten dan kota, obat albendazol diberikan kepada anak usia 1 hingga 12 tahun sebanyak 2 kali dalam setahun. Tahun ini program telah menjangkau lebih dari 1,56 juta anak atau sekitar 96,74% dari target, melampaui target nasional sebesar 78% dan capaian Sumsel pada 2024 yang mencapai 95,44%. Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, kita juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan itu antara lain kita pemberian obat cacing albendazol itu setahun 2 kali. Kemudian kita mendampingi survei kecacingan dengan BLKM di beberapa kota dengan hasil 0, artinya tidak ada yang terpapar. Untuk pembangunan sanitasi, kemudian bedah rumah ya, bagi yang ada program bedah rumah itu memang signifikan keterkaitannya karena dengan meningkatnya kebersihan di rumah dan masyarakat, dia mengurangi penularan cacingan tersebut. Untuk saat ini distribusi obat tidak ada kendala, alhamdulillah. Juga kita sosialisasi ke masyarakat tidak ada kendala karena masyarakat memang sudah sadar untuk penyakit kecacingan ini. Keberhasilan ini turut didukung program perbaikan rumah tidak layak huni serta perbaikan sanitasi. Berdasarkan hasil survei mikroskopis terhadap sampel tinja anak-anak, hingga kini belum ditemukan kasus cacingan di Sumatera Selatan. Data tersebut diperoleh dari pemeriksaan bersama Dinas Kesehatan dan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang meringkus AR, pencuri ponsel mewah milik warga. Pria 31 tahun itu ditangkap di persembunyiannya di Kalidoni 2 hari setelah beraksi. Saat ditangkap, tersangka sempat menangis dan menyangkal perbuatannya. Namun, hasil penggeledahan menemukan barang bukti ponsel mewah yang dicuri membuatnya tak bisa mengelak. Pencurian terjadi Kamis 21 Agustus 2025 dini hari di rumah warga Jalan Ayani, Lorong Fuad, Seberang Ulu 2. Tersangka masuk dengan merusak jendela, lalu mengambil barang berharga dari tas korban. Pelaku ditangkap 2 hari sesudah kejadian di daerah Kalidoni. Untuk barang buktinya itu pada pelaku.
Pelakunya residivis juga, Bang? Pelaku ini termasuk residivis. AR diketahui baru 10 hari bebas dari penjara atas kasus serupa. Kini ia kembali terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi awal tim pelaksana rencana aksi daerah percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal. Langkah ini sejalan dengan Perpres nomor 81 tahun 2024 sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan pokok khususnya beras. Akan mengantisipasi bahwa tidak hanya pangan itu beras saja, tapi non beras juga penghasil karbohidrat yang memang bisa pengganti beras. Seperti itu. Jadi goalnya adalah kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan ekonomi makro masyarakat yang pada gilirannya akan ekonomi rakyat akan bergeliat bersama-sama. Program RAD mendorong masyarakat memanfaatkan sumber karbohidrat alternatif seperti jagung, singkong, dan pangan lokal lainnya. Selain memperkuat ketahanan pangan, inisiatif ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi petani, non-padi, serta solusi menghadapi fluktuasi harga beras. Kita berharap dengan semuanya kita rapat ini, apa yang menjadi percepatan untuk penganekaragaman dan menimbulkan lagi pangan-pangan lokal yang ada di daerah, itu akan membangun dan membantu untuk memenuhi kebutuhan gizi atau pangan lokal untuk kita di samping tadi meminimalisasi terjadinya stunting dan juga mendukung MBG. MBG itu tidak harus semuanya yang ada dalam arti harus ikan semuanya atau ayam semua, tapi apa yang ada di situ, tapi nilai gizinya tinggi. Pengembangan pangan lokal juga mendukung pencegahan stunting dan program makan bergizi gratis. Melalui percepatan ini, Sumatera Selatan menegaskan komitmennya mewujudkan kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang memastikan kesiapan untuk menyelenggarakan sekolah rakyat tingkat SD dan SMP. Langkah ini diawali dengan peninjauan sejumlah aset oleh Sekretaris Daerah dan Asisten 1. Hasilnya, 2 titik lokasi disiapkan untuk pembangunan sekolah tersebut. Untuk pemenuhan tenaga pendidik, Wali Kota meminta Dinas Sosial berkoordinasi dengan sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kota Palembang. Sudah beberapa kali tim kita yang saya minta langsung dengan Pak Sekda, dengan Pak Asisten 1 kemarin, meninjau aset-aset untuk segera dibangun sekolah rakyat. Saya kira Palembang sudah siap untuk melaksanakan sekolah rakyat. Kalau untuk kriteria khususnya, nanti dari Dinas Sosial berkoordinasi dengan sekolah yang ada di Palembang, khususnya di Dinas Pendidikan. Inisiatif ini menjadi upaya Pemkot dalam mendukung program pemerintah pusat dalam akses pendidikan bagi warga miskin. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang memastikan kebijakan penghapusan pajak bumi dan bangunan hingga Rp300.000 tetap berlaku sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2019. Dinas terkait diminta melakukan pendataan dari sisi ekonomi dan hukum agar kebijakan ini tepat sasaran terutama bagi warga kurang mampu. Pertama untuk pajak, saya minta kemarin kalau yang kaitan yang nilai 300 ya, kemarin sudah ada dikeluarkan juga kajian termasuk saya minta benar-benar dirapatkan dan dikonsultasikan dengan APH dan juga BPKP. Untuk 300 tetap kita mengacu kepada yang terdahulu. Tetapi penekanan saya bahwa kita ingin 300 itu nilainya benar-benar tepat sasaran, benar-benar orang yang tidak mau. Sementara itu, rencana penghapusan PBB hingga Rp500.000 masih dikaji dan akan dikonsultasikan dengan aparat penegak hukum serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Komplotan pencuri motor beraksi di sebuah kos di Jalan Kancil Putih 5, Ilir Barat 1, Palembang. Aksi mereka terekam kamera pengawas saat membawa kabur 2 motor sekaligus. Dengan cara mendorong motor tanpa menyalakan mesin, para pelaku berhasil membawa kabur kendaraan milik 2 penghuni kos yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Palembang. Pencurian terjadi pada Rabu 28 Agustus 2025 dini hari ketika pemilik tengah tertidur. Sehari sebelumnya, korban sempat melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku yang mondar-mandir di sekitar kos. Kalau dari rekam CCTV itu kami lihat tuh cuma ada 2 orang kelihatan. Satu pakai jaket hitam, pakai topi sama pakai masker, kurus. Terus yang kedua tuh gendut orangnya, pakai jaket putih, masker putih sama helm. Itu kejadian itu dia sempat ngecek dulu di sini. Kata kamar 28 dia sempat ngecek tuh jam 11 ke sini. Cuman muter doang tuh sampai ke parkiran motor. Lalu balik lagi. Nah, kami sudah selesai jam 1 masih selesai. Itu muncul di CCTV itu jam 4.12 dia muncul. Dia ngintip dari penjaga pos. Terus jam 4.16 dia sudah ngeluarin motor dari kosan. Dua sekaligus. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 dan korban berharap polisi segera menangkap para pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kamu duduknya. Ini siapa nama kakak duduk? Suasana di Desa Mainan Sembawa, Banyuasin mendadak riuh. Puluhan orang yang berada di arena judi sabung ayam berlarian begitu polisi datang menggerebek lokasi. Menyusul laporan warga soal aktivitas ilegal yang disebut sudah beroperasi sejak Juli 2025. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap 10 orang yang merupakan pemain, mayoritas berprofesi sebagai pekerja dan petani. Setelah menjalani pemeriksaan, mereka ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga masih memburu pemilik arena sabung ayam tersebut. Berhasil mengamankan 10 orang diduga pelaku, termasuk juga barang bukti berupa uang sejumlah 3,85 juta, kemudian gelanggang perjudian beserta set dan perlengkapannya, termasuk sepeda motor dan lain-lain. Para pelaku sebanyak 10 orang ini berdasarkan hasil keterangannya memang berlatar belakang dari berbagai profesi ya. Sejumlah barang bukti turut disita, di antaranya uang tunai 3,8 juta rupiah, 11 motor, 4 ekor ayam, serta perlengkapan gelanggang sabung ayam. Kini para tersangka ditahan di Polres Banyuasin dan terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Rizky Oktora, Moklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah ditangkap pada Senin 25 Agustus 2025 dan menjalani pemeriksaan di Polres Musi Banyuasin, Siswandi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan dokter spesialis di RSUD Sekayu. Tersangka yang merupakan keluarga pasien ini sempat melakukan intimidasi saat korban tengah memeriksa kondisi ibunya. Penetapan status tersangka dilakukan usai polisi mengumpulkan bukti lengkap dan melakukan gelar perkara, meski sebelumnya ia sempat 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Siswandi dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan, pengancaman dengan kekerasan, serta pemaksaan dengan ancaman. Hingga kini 7 saksi telah diperiksa dan penyelidikan masih berlanjut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Si terlapor ini kemudian terlapor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan, kemudian kasus pengancaman dengan kekerasan, kemudian pemaksaan dengan ancaman. Jadi pasal yang diterapkan oleh Polres Banyuasin, pasal 351 ayat 1, kemudian pasal 336 ayat 1, dan yang terakhir adalah pasal 335. Semuanya adalah kitab undang-undang hukum pidana. Kasus ini sebelumnya ramai di media sosial dan menuai kecaman luas lantaran tersangka memaksa korban membuka masker karena merasa tidak puas dengan pelayanan rumah sakit. Rizky Oktora, Tripida, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 9.480 ada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah menyiapkan rotasi jabatan sebagai bagian dari strategi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Langkah ini dilakukan untuk menggantikan ASN yang akan pensiun dan menetapkan sejumlah posisi pelaksana tugas menjadi definitif. Saat ini proses penilaian terhadap rencana rotasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Setelah itu daftar nama ASN yang akan menempati posisi baru segera ditetapkan. Dan yang dilihat itu kinerja, sikap perilaku juga dilihat, dan beberapa komponen lainnya. Dan juga ada proses yang sesuai dengan ketentuan, ada job fit juga, uji kesesuaian, dapatkan yang cocoknya di mana, yang sebelumnya di sini misalnya lebih cocoknya di mana. Melalui rotasi ini, setiap organisasi perangkat daerah diharapkan dapat berjalan selaras dalam mendukung program-program yang tertuang dalam RPJMD. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Suasana pagi di Jalan Ayani seberang Ulu 2 Palembang berubah haru. Ratna, seorang pedagang kaki lima menangis ketika lapak dagangannya dibongkar Satpol PP pada Kamis 28 Agustus 2025. Saat tiba untuk berjualan, ia mendapati lapaknya sudah rata dengan tanah. Tak hanya itu, barang dagangan pun ikut disita petugas. Ratna mengaku terpukul. Lapak sederhana itu menjadi sumber nafkah untuk menyekolahkan dan memberi makan 5 anaknya. Ia merasa pembongkaran dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku nak makan, nak mana ini malah dibongkar. Isinya lah habis, dah kosong dah lalu lagi isinya. Dah rokok, dah minuman, dah kopi. 8 tahun, sudah dikasih tahu, cuma nak ngomong, nak bongkar lagi. Ya. Ngomong kan bongkar baik, kami tak tahu. Tak bisa jualan lagi, pemerintah nak minta makan. Ayo bapak, pemerintah beri kota Palembang. Mana ini kamu nak minta makan, anakku 5 nak makan. Tak berhenti kamu nak sekolah. Berbeda dengan klaim Ratna, Satpol PP menegaskan telah melayangkan 3 kali surat peringatan. Kita sudah memberikan peringatan yang didahului oleh kelurahan dan kecamatan. Kelurahan kecamatan sudah memberikan peringatan, terus kita susul dengan peringatan dari Satpol PP. Kita berikan waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan membongkar sendiri. Tapi setelah kita lewat dari 3 hari, bahkan sudah seminggu tidak dibongkar, ya akhirnya kita melakukan penertiban. Penertiban dilakukan setelah menerima laporan warga karena keberadaan pedagang di bahu jalan mengganggu arus lalu lintas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selain kolam pemancingan, Sungai Musi menjadi magnet tersendiri untuk pecinta mancing di Palembang. Dari tepian ilir hingga hulu, para pemancing terlihat sabar menunggu kailnya disambar ikan, seolah menyatu dengan arus sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Bagi mereka, memancing bukan sekedar mencari tangkapan. Ia adalah latihan kesabaran, cara sederhana melepaskan penat sekaligus pelarian positif dari hiruk-pikuk persoalan hidup. Tak jarang hobi ini juga diturunkan ke anak-anak agar mereka terhindar dari hal-hal negatif dan belajar arti ketekunan. Jadi kita walaupun banyak permasalahan, tetapi malah jangan ngendep di dalam rumah, menimbulkan frustasi, mending kita cari keheningan dengan memancing. Salah satu positif juga Kak, kegiatan positif juga Kak ya. Jadi lebih bagus memang anak-anak diajarkan untuk apa ya, daripada tawuran, daripada lebih keliling-keliling di jalan tidak karuan. Mereka dengan mancing ini ada kesadaran untuk lebih sabar, lebih apa ya, bisa menjaga lingkungan sekitarnya lah. Dari situ bisa semakin terdidik mencintai alam. Seperti itu. Harapan. Jadi kita jangan hanya sekedar hobi mancing, tetapi juga ya secara melestarikan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, atau kalau misalnya dapat sampah gitu kan, jangan langsung dibuang lagi ke sungai, tapi taruhlah ke tempat sampah gitu. Walaupun dapurnya sampah, tapi membantu mengurangi sampah juga pada akhirnya, daripada kita buang lagi ke sungai kan, nah begitu. Oke, siap. Dari kegiatan itu, lahirlah kedai yang digagas Dedi, seorang pemancing sekaligus pemilik warung terapung di tepian Sungai Musi, kawasan 910 Ulu, seberang Ulu 1. Awalnya tempat ini hanya dimaksudkan sebagai markas komunitas, namun kini terbuka untuk umum. Dengan panorama jembatan Ampera, lokasi ini tak hanya jadi spot memancing, tapi juga tempat rekreasi keluarga.
Pemancing cukup membayar Rp25.000, sementara anggota keluarga lainnya bisa menikmati suasana tanpa dipungut biaya. Seiring waktu, kedai berkembang menjadi destinasi wisata baru di Palembang. Bahkan pemancing dari luar kota pun mulai berdatangan. Nah, jadi karena ini kita buka untuk base camp dari komunitas sedulur mancing, tapi melihat minat masyarakat luas, bagaimana mereka dapat tempat untuk berrekreasi. Ya, ini kami jadikan salah satu tempat wisata pemancingan keluarga. Makanya kami buka untuk umum dan rata-rata setiap hari itu 50-60 pengunjung keluarga secara umum yang mancing di tempat ini. Kalau untuk umum kami terapkan harga tiket masuk di sini 25.000. Kalau anggota komunitas itu 20.000 harga tiket masuknya. Tapi yang mancing aja yang bayar, yang nggak mancing ya dia orang 5 yang mancing 1, yang bayar 1 aja. Menawarkan suasana pariwisata, objek wisata yang baru di Kota Palembang ya, dengan akses yang kami utamakan pelayanan dan kenyamanan dengan pemandangan Ampera. Maka yang hadir ini menjadi magnet wisata baru di Kota Palembang, bahkan dari luar provinsi. Nah, ke depan ini kami akan fokuskan kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan juga untuk memberikan pelayanan tur wisata darat, laut, dan udara di Kota Palembang ini dari kedai sedulur mancing ini. Bahkan yang dari Bengkulu, Jawa Timur, Bandung, Jambi itu datang ke sini sengaja bawa keluarga hanya untuk menikmati sensasi yang viral di TikTok. Ya, alhamdulillah. Meski baru 2 bulan dibuka, setiap hari tak kurang dari 50 hingga 60 pemancing singgah di sini. Buka 24 jam, warung terapung ini kian menguatkan citra Sungai Musi sebagai ruang hidup, hiburan sekaligus kebersamaan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv_palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.